Kalian tahu nggak sih letak Indonesia itu berada di mana? Hai, perkenalkan nama saya Risnawati. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu nih, di mana letak geografis Indonesia. Pertama, berapa luas wilayah Indonesia itu sendiri. Kemudian, batas-batasnya nih. Batas-batas Indonesia berseberangan dengan negara apa-apa saja. Nah, video kali ini saya akan menjelaskannya. Kita mulai dari luas wilayahnya itu sendiri ya. Nah, kita bahas dari luas wilayah Indonesia dulu ya. Yang pertama, luas wilayah Indonesia ada lautan dan ada daratan. Kenapa ada dua? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Jadi ada daratan dan ada lautan. Yang pertama, luas daratan ada 1.922.570 km persegi. Yang kedua, luas lautan ada 3.257.483 km persegi. Nah, dari angka ini kita bisa bandingkan kalau lautan itu lebih luas daripada daratan. Nah, betul ya. Jadi setelah kita membahas mengenai luas wilayah Indonesia, sekarang kita beralih ke letak wilayah Indonesia. Nah, saya akan menampilkan pertanyaan terlebih dahulu untuk mengetahui di mana sih letak wilayah Indonesia tersebut. Kita lihat dari bagian utara. Di utara ini kita bisa lihat bahwa Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia. Kemudian ada Singapura, kemudian ada Laut Cina Selatan. Kemudian di bagian barat kita bisa lihat di sini. Di bagian barat ada Samudra Hindia. Di bagian selatan ada Timur Leste. Terus ada benua Australia, Samudra Hindia, dan di bagian timur ada Papua Nugini. Itulah batas-batas wilayah Indonesia. Nah, kemudian letak wilayah Indonesia itu dibagi menjadi tiga. Ada letak secara astronomis, letak secara geografis, dan letak secara geologis. Nah, untuk yang letak secara astronomis ini berhubungan dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, Indonesia terletak di mana ya? Nah, Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, inilah letak secara astronomis Indonesia. Nah, apakah ada dampak dari letak secara astronomis Indonesia? Ya, Indonesia memiliki dampak dari letak astronomis tersebut, mulai dari yang pertama lintangnya, karena kita berada di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Nah, kalau yang bujur berdampak di Indonesia dengan perbedaan waktu. Jadi di bagian barat, di bagian tengah, di bagian timur, Indonesia memiliki perbedaan waktu selisih 1 jam. Nah, selanjutnya kita akan bahas letak Indonesia secara geografis.
Nah, letak Indonesia secara geografis ini terdapat di dua benua dan dua samudra. Ada benua Asia dan benua Australia. Kemudian ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan apakah Indonesia memiliki dampak yang dilihat dari secara geografisnya? Dampak yang pertama dari budayanya. Dari budaya, kan banyak masyarakat yang dari luar negeri yang berasal dari Asia mau ke Australia dan harus melewati Asia. Nah, ketika mereka melewati Asia atau Indonesia, maka orang-orang tersebut itu akan bertukar budaya. Dari penduduk yang datang akan bertukar budaya dengan penduduk yang asli, sehingga mengakibatkan banyak budaya yang beragam. Kemudian berdasarkan ekonominya, karena mereka datang melalui perdagangan internasional, berdagang dari Asia ke Australia melalui Indonesia. Maka dari itu banyak masyarakat Indonesia menawarkan barang-barang lokal atau ekonomi kreatif yang ada pada penduduk lokal dan dipasarkan kepada warga-warga asing. Dan dari pariwisata itu pendapatan masyarakat lokal akan bertambah. Dan inilah dampak Indonesia secara geografis. Nah, letak yang ketiga ada letak secara geologis. Nah, letak secara geologis ini berdasarkan batuan atau susunan batuan, struktur batuan. Geologis ini Indonesia dilalui oleh dua pegunungan dan terdapat 3 lempeng. Sirkum Mediterania, yang kedua Sirkum Pasifik. Nah, karena adanya dua jalur pegunungan ini menyebabkan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi yang kaya akan mineral, sehingga menyebabkan sumber daya alam di Indonesia ini sangat banyak. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga pendapatannya di bidang ekonomi akan bertambah. Begitu ya. Kemudian ada 3 lempeng. Jadi Indonesia di bawahnya ada 3 lempeng. Ada lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, jadi ada 3 lempeng ini. Lempeng ini kan bergerak. Jadi ini menyebabkan Indonesia menjadi rawan gempa. Terus juga dapat menimbulkan pegunungan-pegunungan. Dan dari situ juga bisa mendapatkan mineral yang cukup banyak dari pegunungan tersebut. Dari letak Indonesia secara astronomis, geografis, geologis, ini akan berdampak pada Indonesia, baik itu dampak fisik maupun dampak sosial budaya. Nah, teman-teman, kalian sudah mengerti ya materi yang telah saya bawa mengenai kondisi geografis Indonesia. Nah, kalau sudah mengerti, saya Risnawati pamit ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan saya akhiri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.